warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Hamka, dengan saya sendiri Bunga Tisyana dan dua rekan teman Saya Muhammad Ramadan. saya Rifda Zahra. Pada kesempatan kali ini, tim kami akan mempresentasikan hasil karya PPT yang akan dilombakan di acara Inovasi Produk Layanan Pendidikan dan Pembelajaran tahun 2022 Sinkronologi. Pada lomba media presentasi pembelajaran ini, kami memilih subtema dengan judul Bumiku Indah Tanpa Sampah. Berikut adalah hasilnya. Hai teman-teman, kalian setuju tidak sih kalau bumi kita ini indah tanpa sampah? Kalau tim kami sendiri sih setuju jika bumi kita ini indah tanpa sampah. Jadi, yuk simak penjelasannya. Nah, jadi di sini kami mempunyai 4 topik pembicaraan. Yang pertama ada tinjauan pustaka tentang sampah, yang kedua ada sebab akibat, yang ketiga ada cara menanggulangi, dan yang terakhir kesimpulan dari bumi indah tanpa sampah. Yang pertama, kita akan ke tinjauan pustaka. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sampah. Sampah secara umum dapat diartikan sebagai semua buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau hewan yang tidak diinginkan atau digunakan lagi, baik berbentuk padat atau setengah padat. Sedangkan menurut Julie Sumitrat, sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dihendaki oleh pemiliknya dan bersifat padat. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya sampah. Yang pertama, jumlah penduduk atau pertumbuhan yang meningkat. Kedua, tingkat hidup, karena makin tinggi tingkat hidup masyarakat, makin tinggi timbulnya sampah. Yang ketiga, cara hidup dan mobilitas penduduk. Yang keempat, musim. Yang kelima, iklim. Dan yang terakhir, cara penanganan makanannya. Penggolongan jenis sampah terbagi menjadi 3. 1. Sampah organik atau sampah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. 2. Sampah anorganik atau sampah kering adalah sampah yang tidak mudah membusuk. 3. Sampah limbah B3. Limbah B3 adalah bahan berbahaya yang beracun. Limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi baik pada skala rumah tangga, industri, dan pertambangan. Dampak buruk sampah ada 2. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan. Sampah memiliki dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Sampah yang menumpuk dan membusuk, terdapat banyak bakteri dan virus yang dapat menimbulkan penyakit seperti diare, tifus, sinteri, jamur, dan berbagai macam penyakit lainnya. 2. Dampak terhadap lingkungan. Sampah memiliki dampak buruk bagi lingkungan kehidupan makhluk hidup. Sampah yang bermuara di laut dan menumpuk akan merusak ekosistem laut, mengundang bencana alam seperti banjir, dan sampah yang berserakan atau menumpuk akan menimbulkan bau tidak sedap dan pemandangan yang tidak mengenakan. Manfaat sampah terbagi menjadi 3. 1. Sebagai pupuk organik. 2. Sampah dapat didaur ulang. 3. Sebagai bahan bakar alternatif. Selanjutnya, penghasilan sampah. Berikut adalah penghasilan sampah di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2021. Berdasarkan hasil dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, pada tahun 2018, pada tahun ini Indonesia menyimpan sampah sebesar 62,7 juta ton. Sedangkan pada tahun 2019, di tahun itu Indonesia menyimpan sampah sebesar 64 juta ton, yang dimana lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Dan di tahun 2020 ini, pada tahun ini pun Indonesia lagi-lagi mengalami peningkatan nih di penyimpanan sampah dengan jumlah 67,8 juta ton. Nah, di 1 tahun terakhir, tahun kemarin, pada 1 tahun terakhir ini, sampah di Indonesia mencapai hampir 70 juta ton. Selanjutnya, kita akan menuju ke sebab akibat. Sebab akibat. 1. Sampah menyebabkan penyakit seperti diare, tifus, jamur, dan disentri. 2. Sampah merusak lingkungan seperti bau tidak sedap dan membuat pemandangan yang kurang enak dilihat. 3. Sampah merusak ekosistem laut. Jika banyak sampah yang tertimbun di laut, dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang dan menyebabkan kematian pada makhluk air. 4. Sampah menimbulkan bencana alam seperti banjir. Oke, selanjutnya di sini kita akan menuju ke cara menanggulanginya. Di cara menanggulangi sampah berlebih ini, menurut data, negara Indonesia itu sudah menjadi negara yang menghasilkan sampah plastik terbanyak nih, kedua di dunia. Bayangin aja, sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Karena dalam 1 tahun 250 penduduk Indonesia telah menghasilkan 3,2 juta ton sampah plastik.
Nah, jadi bagaimana sih cara menanggulanginya? Cara menanggulangi sampah berlebih ini yang pertama itu seperti bergotong royong atau bekerja sama. Dari sikap itu, kita dapat menciptakan pembuangan khusus, bahkan kita juga dapat menjadikan sampah tersebut sebagai sumber energi alternatif. Nah, yang kedua, kita bisa menerapkan 3R. Di antaranya ada reduce, reuse, dan recycle. Di mana reduce adalah mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle adalah mendaur ulang. Ya, yang ketiga, menjual atau menyumbangkan ke pusat daur ulang. Sehingga sampah-sampah yang dapat didaur ulang dapat menjadi yang lebih bermanfaat. Dan yang terakhir, yaitu mengurangi pemakaian sampah plastik. Dengan cara membawa tas ketika berbelanja atau menggunakan tumbler ketika kita ingin minum. Sehingga tidak menggunakan plastik. Baik, selanjutnya kita akan menuju kesimpulan di Bumi Indah Tanpa Sampah. Kesimpulan, menjadi mahasiswa yang bijak, tentunya kita harus peduli dengan lingkungan sekitar kita. Sampah adalah barang yang selalu dapat dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan manusia. Seperti contohnya plastik makanan manusia, botol minuman manusia, sisa makanan manusia, dan masih banyak lainnya. Bisa kita daur ulang kembali agar mengurangi sampah plastik yang tertimbun. Sampah organik seperti dedaunan, sisa-sisa makanan, bumbu dapur yang kadaluarsa juga bisa didaur ulang kembali menjadi pupuk kompos yang fungsinya untuk menyuburkan tanaman. Dengan adanya tanaman atau tumbuhan bisa mengurangi polusi dan menjaga bumi. Selanjutnya, di kesimpulan ini, dengan kita peduli terhadap lingkungan sekitar, kita juga sudah menyelamatkan bumi kita nih yang jauh dari ancaman bencana dan penyakit. Karena setiap sampah yang kita terlenakan sedikit, itu bisa menyebabkan dampak yang sangat besar bagi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Dapat kita jelaskan seperti adanya banjir, karena hal itu dapat menyebabkan penyakit. Terancamnya keadaan manusia juga seperti harta benda dan bahkan menjadikan ekosistem hewan bisa menjadi punah dalam skala yang besar. Nah, jadi, kita harus selalu peduli terhadap lingkungan sekitar, agar selalu menciptakan lingkungan hidup yang sehat, aman, dan jauh dari bencana alam. Dengan cara membuang sampah pada tempatnya, kita sudah menjadi manusia yang bijak dalam peduli terhadap lingkungan sekitar. Bumiku indah tanpa sampah. Nah, saran sebaiknya agar seluruh masyarakat dapat mengurangi penggunaan sampah plastik, kita harus menggunakan tote bag atau tas berbahan kain yang dapat digunakan untuk membawa apa saja, dan penggunaannya pun dapat kita gunakan berkali-kali. Apabila tote bag kotor, kita pun dapat mencucinya, tidak seperti plastik yang hanya satu kali penggunaan yang secara tidak langsung jika kita menggunakan tote bag, kita dapat mengurangi penggunaan sampah plastik. Selain menggunakan tote bag untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, kita juga dapat menggunakan tumbler atau botol minum yang dapat digunakan terus-menerus. Nah, di sini kami mengadakan wawancara dari bidang kebersihan yang ada di universitas kami. Salah satunya ada dari Bapak Digdoyo, yang saya berkata, ada nggak sih Pak mahasiswa dari universitas kami yang masih membuang sampah sembarangan? Padahal kan sudah ada tempat sampah yang disediakan tuh. Dan beliau berkata, dari 80% sudah kebanyakan mahasiswa yang membuang sampah pada tempatnya. Namun, tidak juga sedikit dari mahasiswa yang kurang peduli terhadap sampah. Seperti saat mereka ingin membuang sampah, mereka terlewatkan sehingga dia tidak ada rasa tanggung jawab untuk kembali mengambil dan membuangnya ke tempat sampah. Yang kedua, juga masih kurang toleransi dari mahasiswa yang sering meninggalkan sampah di tempat-tempat yang terpojok. Nah, di situ saya bertanya, bagaimana sih Pak caranya agar kita bisa menanggulangi, mengurangi, dan menyadarkan dari mahasiswa untuk selalu bijak terhadap lingkungan kita sekitar sih buat membuang sampah saja? Nah, jawaban dari beliau berkata bahwa yang pertama itu kita harus memiliki niat, dan yang kedua kita harus menyadari bahwa kita itu hidup di lingkungan. Nah, di lingkungan sekitar itu, jadikanlah lingkungan itu sebagai rumah kita agar kita selalu membuang sampah pada tempatnya, mengambil atau kita saat melihat mengambilnya, dan Bapak beliau berkata kita harus menyediakan tempat sampah di tempat di mana anak-anak mahasiswa yang selalu menongkrong. Kemudian di bagian akhir, gimana sih Pak saran dari Bapak atau tanggapan dari Bapak jika bumiku indah tanpa sampah? Dan beliau berkata, jika bumiku indah tanpa sampah, kita akan hidup aman, bersih, dan sehat karena polusi yang ada di lingkungan kita selalu terjaga. Sekarang teman-teman buanglah sampah pada tempatnya ya. Oke, jadi seperti itu hasil dari PowerPoint atau presentasi dari kami. Nah, jadi tadi adalah hasil PowerPoint dari kelompok kami yang menjelaskan mengenai sampah. Kita sebagai manusia bijak harus selalu memperhatikan lingkungan sekitar kita seperti membuang sampah pada tempatnya. Jadi, kita sebagai manusia yang bijak dan berakal harus menjaga dan memperhatikan kebersihan lingkungan.
di sekitar kita dengan cara yang sudah kami jelaskan dalam PowerPoint sebelumnya. Seperti Haris mengatakan, An-Nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Jadi, kami dari tim Hamka akan selalu menjaga dan memperhatikan kebersihan lingkungan di sekitar kita. Karena bagi kami, bumiku indah tanpa sampah. Bangsakum ketiban sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Hamka mengajak kita semua mulai saat ini membiasakan hidup tanpa sampah. Terima kasih.